Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Ada pertanyaan dari salah seorang ikhwan kita, Ustadz, kenapa sih kita umat Islam ini harus khawatir kalau orang Kristen bangun gereja, kemudian nanti dikhawatirkan mungkin nanti akan mengalahkan jumlah masjid? Kan kita tahu di Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, dan masjid, musola itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah gereja itu sendiri. Makanya udahlah, orang Kristen membangun gereja nggak usah kita usik, ya nggak usah rame dan lain sebagainya. Pertama, ikhwafillah, kalau membangun gereja sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan aturan yang benar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, it's okay, nggak masalah. Ya kalau perlu kita bantu sama-sama, gitu ya, gotong royong ya. Tapi kalau yang jadi masalah adalah ketika pembangunan gereja itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah inilah yang suka menyulut konflik yang terjadi. Yang kedua, antum harus tahu ilmunya. Kenapa kok kita mengkhawatirkan kalau gereja itu tumbuh? Satu, ya, tahun 2006 Kementerian Agama Republik Indonesia sempat merilis pertumbuhan gereja baik Protestan maupun Katolik itu lebih pesat ketimbang pertumbuhan masjid. Jadi kemampuan mereka membangun gereja itu lebih cepat daripada kemampuan kita membangun masjid itu sendiri. Nah, kalau dari sisi jumlah, iya, jumlah masjid lebih banyak saat ini. Tapi kalau pertumbuhannya lebih pesat mereka, ya kan, maka ini lambat laun kalau tidak dibendung maka akan melebihi, kan gitu, akan melewati, karena pertumbuhannya lebih pesat daripada pertumbuhan masjid itu sendiri. Yang kedua, kita harus tahu master plan mereka membuat gereja dan apa itu gereja, kita harus tahu. Nah, disinilah ya kita perlu ilmu tambahan untuk wawasan kita. Nah, di gereja itu ada master plan-nya. Kemudian mereka punya teknik sendiri untuk mengembangkan konsep gereja itu sendiri. Misalnya contoh ada yang namanya marketing church. Bagaimana mereka memasarkan gereja ini menjadi sesuatu yang menarik, ya. Kemudian sehingga pertumbuhan gereja bisa lebih pesat. Ya, apa itu gereja? Nah, nanti kita akan bahas sedikit ya. Kemudian yang kedua ada sales gereja. Jadi ada marketing church-nya, konsepnya bagaimana memasarkan gereja itu sendiri. Kemudian ada juga salesnya, sales yang bertugas untuk memasarkan gereja itu sendiri. Maka jangan salah ketika mulai tahun-tahun 2010 konsep gereja itu udah mulai berubah. Ya, gereja tidak lagi bangunan yang melulu harus ada salib di atasnya atau di depannya, ada tulisan gereja dan lain sebagainya. Gereja bisa ada di mall, di ruko-ruko, bahkan mohon maaf diskotik bisa jadi gereja. Nah ini kemampuan daripada marketing church itu sendiri. Nah ini harus kita ketahui. Kemudian gambaran mereka dalam konsep mereka, kita harus tahu gereja itu diibaratkan sebuah kandang domba, ya. Kemudian pendeta ini disebut dengan gembala sidang, penggembalanya. Dan kalau gereja itu diibaratkan kandangnya, pendeta itu adalah penggembalanya, maka siapakah domba-domba yang akan mengisi gereja itu sendiri? Tidak lain tidak bukan adalah domba-domba tersesat. Siapa domba-domba yang tersesat? Orang-orang di luar gereja yang perlu diselamatkan. Kalau bicara di Indonesia yang otomatis mayoritas domba-domba tersesat itu adalah orang Islam kita ini. Jadi kita ini dianggap sama mereka domba-domba yang tersesat yang perlu diselamatkan. Dengan cara apa? Penggembalanya disiapkan, kemudian kandangnya sudah siap, tinggal digiring saja. Ini ya. Nah, sekarang bayangkan bagaimana mereka bisa berhasil menggiring domba kalau kandangnya nggak ada. Maka jangan antum salah paham. Kalau ada gereja sepi, wah banyak gereja juga percuma, jemaatnya cuma 1-2 orang. Jangan salah paham. Yang penting bangun dulu gereja sebanyak-banyaknya dimanapun. Mall, ruko, kantor, diskotik, rumah pribadi,
Jadikan gereja kalau perlu. Semakin banyak gereja, ini kan semakin banyak kandangnya. Kandangnya sudah siap, gembalanya disiapkan, dipasang gembalanya di tiap-tiap gereja itu. Nah, sekarang gembalanya sudah ada, kandangnya sudah ada, tinggal nyari dombanya. Ini konsep ini harus antum mengerti, sehingga jangan kemudian santai-santai aja, dianggap ini bukan sesuatu hal yang perlu kita waspadai. Justru ini sesuatu hal yang harus kita waspadai, harus kita antisipasi bagaimana gerakan pemurtadan ini tidak semakin merajalela, gitu ya. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita harus khawatir dengan pertumbuhan gereja, dengan orang Kristen bangun gereja? Karena dia nggak tahu master plan dari marketing church itu sendiri. Jadi niat konsep besar orang Kristen membangun gereja itu seperti apa nggak tahu. Makanya setelah tadi saya kasih tahu, mudah-mudahan ini bisa menjadi kewaspadaan kita, gitu ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya kita perlu mengkampanyekan aku bangga jadi Islam. Karena apa? Karena dengan kampanye aku bangga jadi Islam ini, seorang muslim akan sadar bahwa alhamdulillah saya ini bersyukur terlahir sebagai seorang muslim. Alhamdulillah saya ini bersyukur menjadi muslim, dapat hidayah, para mu'alaf misalnya. Sehingga kemudian dia menjaga Islam ini sampai mati. Supaya apa? Supaya tidak digiring oleh para penggembala ini ke kandang, ya, ke kandang domba, yaitu ke gereja. Jangan sampai kita kemudian murtad dari agama kita, anak cucu kita murtad dari Islam, ya, sehingga matinya mereka bukan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang bisa menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi nanti jangan sampai matinya justru dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang cilaka. Nah, baiknya ikhwafillah, itu penjelasan singkat tentang bagaimana master plan dari pembangunan gereja. Sehingga kalau antum melihat ada gereja di pelosok, ada gereja di kota, ada gereja di pinggir, ya, di pinggir satu kawasan, gitu ya, kosong, nggak ada orangnya, cuma ada pendetanya doang. Jangan antum anggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini master plan-nya, bangun gereja sebanyak-banyaknya. Kenapa? Gereja itu adalah kandangnya, pendeta itu adalah penggembalanya. Kalau kandang sudah ada, penggembala sudah ada, tinggal cari domba-dombanya. Dombanya banyak sekelilingnya. Umat Islam mayoritas. Jadi domba-domba tersesat berkeliaran di sekelilingnya, tinggal cari satu-satu siapa yang bisa digiring kembali ke kandangnya. Ingat ya, aku bangga jadi Islam. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.